Yo teman-teman, ya gua Kyo. Hari ini gua kepikiran sesuatu sih soal tiba-tiba keingat aja soal masa lalu gua pas SMP. Ini sebenarnya kisah ini tuh kayak ngebuat gua dapat pelajaran sih soal bagaimana cara gua tuh bisa memahami sesuatu tuh dengan mudah ya dengan nah waktu itu kelas 7 kan. Jadi kisahnya tuh kelas 7 gua tuh semester 2 kalau nggak salah. Gua belajar aljabar. Di situ gurunya nerangin. Dia pakai bahasa mulut ya, pakai bahasa iya, pakai mulut lah intinya. Waktu itu papan kosong kan. Nah, tapi pas gua pelenger-pelenger bentar, gua pelangak-pelongok bentar, gua melamun kan, tiba-tiba papan tuh udah penuh sama angka. Di situ otak gua langsung down, langsung nge-crash, ibaratnya langsung nge-crash servernya. Tiba-tiba gue disuruh maju sama bapak gurunya. Di situ gue langsung dibilang, Kyo, kerjain nomor 3. Cepat. Masalahnya, gue tuh gak paham apa-apa. Ya, gue tuh gak paham sama sekali dia ngomong apa. Gue gak paham materinya. Tiba-tiba gue disuruh maju, ya gimana cok. Udah tau lah endingnya gimana kan. Terus ya udah selama itu gue langsung disuruh duduk terus disuruh perhatiin. Gue kepikiran pertanyaan. Kayak mana sih cara orang-orang tuh cepet paham yang dibilang sama orang lain. Sedangkan gue tuh gak paham apa-apa soal apa yang di guru dia omongin. Mulailah di situ gue coba cari gimana caranya. Ternyata bagi gue tuh informasinya kayak ya kalau dari gue sendiri ya itu ada 6 ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kenapa? Kenapa tuh kata kenapa ini itu nantinya akan memudahkan kita dalam proses memahami sesuatu teman-teman. Ya, misal kita ngomongin soal aljabar tadi kan, kita bisa tuh mempertanyakan ke diri sendiri, apa sih gunanya aljabar? Apa alasan eksistensinya dari si aljabar ini? Nah, ketika kita sudah tahu kenapa dia eksis, kenapa dia ada, ini akan memudahkan kita dalam memahami selanjutnya. Lanjut yang kedua, yaitu tujuan. Ya, dimana kenapa kita harus mengetahui tujuan? Ya, karena ini sebenarnya meyakinkan diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri itu dalam memahami materi yang kita inginkan. Misal nih, tujuan kita memahami program. Misal kita coding nih, coder. Misal kita programmer. Jadi tujuan kita belajar nih apa sih sebenarnya? Apakah nantinya akan membantu kita dalam pekerjaan? Ya, itu bisa jadi. Karena tanpa tujuan teman-teman, ibarat kayak kayak apa ya? Di hidup ini gak ada tujuan. Orang yang gak ada tujuan di hidupnya itu biasanya kayak merasa hampa, merasa kosong. Kenapa? Karena mereka tuh ya nggak tahu mereka melakukan apa. Sama halnya dengan ini. Kalau kita nggak tahu tujuan kita belajar program ini buat apa, kita nggak tahu dong ngapain kita belajar ibaratnya gitu. Terus yang ketiga tuh ada memahami secara garis besar. Nah ini tuh part yang penting teman-teman, bagian yang penting. Ya ini nantinya akan memudahkan kita dalam memahami keseluruhan materi yang kita coba pahamin. Kalau kita ngomong soal konsep item ML kan dia itu kan kegunaan item apa, terus kayak pengertian item apa, jenis-jenis item apa aja. Nah itu secara garis besar teman-teman. Di sini nantinya akan memudahkan kita dalam memetakannya di otak kita. Karena sebenarnya gini ya, otak manusia itu nggak dirancang buat sesuatu yang kompleks. Maksudnya yang bener-bener informasi mentah yang nggak diolah itu nggak bisa dipahami sama otak. Ya, makanya di sini kita mulai memetakannya secara garis besar supaya nantinya otak kita tuh gak nganggap ini sebagai sesuatu yang sangat kompleks sehingga nantinya kita mudah dalam belajarnya gitu. Terus yang keempat ada memecahkannya ke bagian yang kecil. Kenapa memecahkan ke bagian kecil itu penting? Karena di sini nantinya akan memudahkan kita dalam mengetahui secara detailnya. Misal kalau kita ngomong soal konsep item di ML ya, itu kan ada jenis-jenis item tuh ada 3, yaitu ada physical, magic, sama defense. Di sini ketika kita sudah memecahkan jadi ketiga bagian ini, kita akan mudah dalam memahami keseluruhan dari kegunaan item ini. Ya,
Terus yang kelima itu adalah analogi. Nah, kenapa analogi penting teman-teman? Karena nantinya akan memudahkan kita dalam mengetahui apakah kita tuh bisa mencontohkannya ke dunia nyata. Di sini kita bisa menghubungkan konsep yang kita sedang pahami itu dengan kehidupan nyata, dengan sesuatu yang familiar atau kita kenali. Misal kalau kita ngomong soal aljabar, aljabar kan pengelompokan nih, kita X sama X, Y sama Y. Nah, kalau kita di dunia nyata kita bisa bikin kayak gini. Misal di tempat tidur ada apa aja, ada bantal, ada guling, ada selimut. Nah, jadi tempat tidur ini tuh sebagai X-nya dan bantal guling nih sebagai angka-angkanya gitu. Terus keenam tuh yaitu menjelaskan dengan bahasa sendiri. Ya, dengan kita sudah memahami konsepnya itu kita bisa di bagian ini, di bagian keenam ini kita bisa mengidentifikasi apakah kita sudah benar-benar paham dengan materi yang diberikan atau materi yang kita sudah pelajari. Nah, kalau misalnya belum, pasti kita melihat catatan atau enggak kita bingung cara jelasannya gimana. Karena gini teman-teman, fakta pahitnya, kalau kita belum paham sesuatu secara keseluruhan, kalau kita masih lihat catatan, itu kita berarti belum paham sama sekali apa ya, kita belum paham inti atau konsep yang kita sedang pahamin ya. Jadi cara kita mengetahui apakah kita sudah paham atau belumnya, kita harus menggunakan bahasa sendiri. Nah, gitu caranya. Itu cara-cara yang mungkin gua sering sering dapat ya. Maksudnya kayak rata-rata orang pasti bakal bilang kayak gini. Cuman dari gua sendiri itu ini merupakan cara yang cukup nyaman ya. Karena dari based on my experience ya, dari pengalaman gua sendiri, ini cara-cara yang sangat direkomendasikan. Karena ini memudahkan kalian dalam memahami bukan hanya tentang game, bukan hanya tentang pelajaran, bukan hanya tentang kehidupan nyata, tapi keseluruhannya gitu. Jadi kalau kalian bingung tentang apa yang kalian bisa pahamin, kalian coba pakai cara-cara ini. Semoga membantu. Dari gua, Kyo. Terima kasih.